Video ini secara khusus gua buat untuk manusia-manusia yang cinta akan ide ya tentang kekayaan, kesuksesan, kemewahan, dan juga keberdayaan. Tapi manusia-manusia ini merasa tidak cocok gitu dengan definisi-definisi yang ditawarkan oleh pandangan kapitalisme ya ala mainstream nih, yang seringkali menerjemahkan si ide-ide tadi di realita. Jadi sederhananya mungkin saat ini lu tuh pengen banget ya jadi seseorang yang kaya ya, yang berdaya, yang keren. Tapi lu nggak pengen mencapai hal-hal itu dengan cara-cara mainstream kapitalistik. Dan karena ada ketidakcocokan ini nih, lu tuh jadi harus mengalami sebuah dilema panjang ya di dalam kehidupan. Karena lu tuh pengen banget tumbuh besar, tapi jiwa lu tuh menolak untuk tumbuh di tanah yang sangat toksik ini. Nah, di video kali ini gue akan membahas dilema-dilema dan juga kebimbangan itu ya. Karena gue secara personal pun masuk ke dalam kategori manusia yang pasti tidak cocok ya dengan pandangan mainstream tadi. Maka dari itu, gue ingin mencoba menyampaikan beberapa perspektif gue ya. Dengan harapan perspektif ini ya syukur-syukur bisa sedikit membuka pikiran sehingga lu yang saat ini mengalami dilema tiada akhir di dalam kehidupan lu jadi bisa menemukan sedikit cahaya ya untuk ya sedikit banyak bisa mengatasi dilema itu and hopefully bisa menjalankan hidup yang lebih selaras gitu dengan jiwa lu ya. Di episode sebelumnya kan gue udah sampaikan ya bagaimana narasi-narasi yang kita konsumsi yaitu sedikit banyak bisa membentuk struktur berpikir dalam pikiran kita yang akhirnya struktur berpikir itu juga akan berfungsi ya sebagai alat-alat pemproses informasi-informasi yang kita terima dari realita nih, sehingga nantinya output dari proses itu akan membantu kita nih untuk menentukan tindakan seperti apa di realita. Nah, di episode kali ini gue tuh ingin membahas secara spesifik ya, karena gue ingin meng-highlight bagaimana dampak atau konsekuensi ketika lu memiliki struktur berpikir yang sesungguhnya struktur itu tuh tidak sesuai ya dengan panggilan hati atau jiwa terdalam lu tuh. Kira-kira apa konsekuensi dan dampak yang mungkin terjadi di realita? Tapi tentunya gue tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan ya, kalau setiap perspektif yang gue sampaikan di sini itu merupakan perspektif yang unik ya di dalam kehidupan gue. Walaupun memang gue kombinasikan dengan berbagai macam perspektif-perspektif yang gue pelajari juga dari berbagai macam literatur yang sifat interdisipliner ya. Tapi gue yakin setiap pengalaman manusia itu sifat yang unik. Jadi bisa jadi apa yang gue sampaikan di sini ketika kebijaksanaannya itu diterapkan di kehidupan lu, mungkin aja outputnya itu tidak sama ya. Tapi minimal ada logika-logika yang bisa kita pelajari dari bagaimana manusia lain ya itu menjalankan kehidupannya. Sehingga siapa tahu itu nanti menjadi tambahan tools baru tuh dalam pikiran. Yang kalau pas ketemu konteks yang kasarnya itu membutuhkan ya tools-tools yang ada di pikiran tadi, ya tentunya itu akan mempermudah diri lu ya untuk beradaptasi secara canggih di realita. Take what you think might help and you could discard or recycle the rest. Oke, kalau gitu mari langsung kita jump in ya ke dalam intisari konten. Sebelum tahun 2023, gue tuh adalah pribadi yang sangat amat kompetitif. Ya, tapi gue yakin sih si karakter kompetitif ini dia itu tuh nggak lahir gitu saja ya, nggak gue tiba-tiba jedar gitu kan lahir dia ini terus gue langsung jadi seorang yang sangat ambisius dan kompetitif. Tidak demikian, gue rasa ada andil yang besar ya dari bagaimana gue menjalani hidup dan kemudian pengalaman-pengalaman itu tuh turut membentuk ya dan juga mengasah si karakter-karakter kompetitif tadi dalam diri gue gitu. Jadi berbagai macam pengalaman itu akhirnya terkristalisasi nih ya menjadi kumpulan program-program yang kemudian mendiami kepala gue ya sebagai pendikte perilaku gue gitu serta sebagai penerjemah di dalam diri gue untuk membaca realita nih. Dulu gue adalah orang yang berkeyakinan kalau dengan bekerja lebih keras, ya, lebih giat dan bertindak lebih cepat, taktis, maka gue akan mampu mencapai tujuan hidup gue secara lebih cepat pula ya. Dan sebagai salah seorang individu yang hidup di dalam sistem kapitalistik ya, salah satu tujuan terbesar gue dalam hidup itu adalah menjadi berdaya dengan mengumpulkan banyak kapital.
alias menjadi orang kaya ya, elit, sultan, ya apapun lah definisi-definisi yang menjelaskan kekayaan. Pokoknya gue mau semuanya. Gue tuh seserakah itu. Makanya berbagai semangat dari kumpulan-kumpulan narasi ya, seperti hustle culture, ya, efisiensi, tidur hanya untuk mereka yang lemah, the 4 AM Club, ya kan? Dan kerja itu bagaikan doa gitu, bagaikan sebuah narasi yang sakral yang gue panjatkan secara terus menerus nih ya di dalam hati ya, gue ulang agar itu tuh menjadi sebuah program default nih di dalam pikiran gue. Dan keyakinan-keyakinan untuk selalu berperforma prima tiada jeda ya, mengeksploitasi secara lebih elegan ya kan, berinvestasi dan memanage resiko secara lebih cermat, serta berkompetisi secara lebih taktis dan cerdas. Itu semua gue jadikan pedoman serta playbook ya di dalam pikiran gue untuk mencapai kesuksesan di dalam realita. Sekilas sih ya, keyakinan-keyakinan itu gue rasa wajar dan sangat masuk akal untuk dimiliki oleh seseorang yang sangat berambisi ya untuk mencapai kesejahteraan, ya, keamanan, terus juga keberdayaan, kesuksesan, serta kebebasan di dalam kehidupan kapitalistik. But little did I know, ternyata keyakinan-keyakinan itu tuh sangat berdampak besar bagi pertumbuhan jiwa gue ya sebagai seorang individu. Dan sayangnya dampaknya itu tuh lebih banyak dampak negatif ya daripada dampak positifnya, at least dari pengamatan personal gue ya. Jadi si keyakinan-keyakinan itu tuh senantiasa menutup pikiran gue. Alhasil gue menjadi pribadi yang sangat sempit ya pikirannya. Dan tentunya ya keyakinan-keyakinan itu cukup merusak tuh fleksibilitas ya, atau mengkakukan ya otot-otot berpikir gue, dan bahkan cenderung membutakan lensa pikiran nih. Karena gue tuh jadi sulit gitu untuk menilai realitas secara lebih luas, secara lebih mendalam ya, secara lebih sistemik nih, dan of course yang paling penting adalah secara lebih bertanggung jawab. Makanya output dari hasil pemrograman yang ada dalam pikiran gue ya lewat keyakinan-keyakinan tadi, itu adalah gue menjadi pribadi yang pertama ya sangat amat naif ya. Ya of course ya, karena gue close minded deh, sulit gitu kan untuk menimba perspektif-perspektif baru dan menambah library of perspective sih di dalam pikiran gue. Dan karena gue close minded ya atau berpikiran tertutup tadi, ya tentunya gue jadi pribadi yang akhirnya ya menjadi seseorang yang tidak empatik gitu kan. Sulit gue untuk relate dengan orang lain karena ya perspektif yang secara mainstream diakui misalnya yaudah gue fokusnya ke situ aja kan. Dan setelah itu gue juga menjadi pribadi yang sangat penuh dengan kecemasan ya. Jadi I'm full of anxiety gitu. Karena ya tadi gue kekurangan tools ya untuk menilai realitas secara lebih utuh ya, secara lebih tajam dan juga akurat kan. Dan ya menurut gue yang paling destruktif itu adalah gue menjadi pribadi yang sangat amat tidak sabar dan juga eksploitatif ya ke diri sendiri serta orang lain dan juga lingkungan. Di waktu itu gue tuh belum paham, atau at least gue belum punya pemahaman yang jauh lebih luas ya terhadap bagaimana sih sebenarnya gameplay ya, atau aturan main dari sebuah sistem ekonomi kapitalistik. Entah itu di level individual, kolektif, korporat, nasional, hingga global. Waktu itu pemahaman gue ya cuma di level individual aja. Itu pun sudut pandang yang gue pakai ya sangat terbatas. Yaitu bagaimana ya gue menilai sistem ekonomi atau bagaimana cara gue membangun ekonomi pribadi. Itu ya hanya dari sudut pandang bagaimana gue bisa mengakumulasi kekayaan-kekayaan itu secara cepat dan juga tepat. Makanya kan jadi gak heran kalau akhirnya gue tuh jadi sangat menghamba ya pada ajaran-ajaran mainstream untuk mengumpulkan kekayaan. Dan salah satu ajaran yang paling sering gue lakukan itu adalah dengan mendownload ya atau mengunduh langsung nih ke pikiran berbagai macam pengalaman-pengalaman ya serta keyakinan-keyakinan umum dari para pembisnis sukses gitu ya, atau orang-orang yang gue lihat sebagai orang-orang yang berhasil ya di society. Dan berbagai keyakinan serta pengalaman ya yang telah dilalui ya oleh orang-orang sukses tadi itu kemudian gue jadikan kitab suci ya bagi pikiran gue. Saat itu, gue tidak sedikit pun berkesadaran ya untuk bertanya secara lebih kritis dan membedah secara lebih mendalam keyakinan-keyakinan mainstream tersebut.
Karena kan memang gue juga belum punya tools-toolsnya ya di kepala gue. Ya, jadi makanya gue nggak bertanya secara lebih tajam gitu. Sebenarnya kenapa ya keyakinan-keyakinan mainstream itu bisa muncul? Bagaimana ya si para pebisnis dan orang-orang sukses tersebut itu bisa memperoleh status dan juga kekayaannya? Dan bagaimana dampak dari akumulasi kekayaan itu bagi seorang individu dan juga kolektif ya? Serta bagaimana sih sebenarnya sistem kapitalisme itu bekerja secara nyata di realita? Makanya ketidakmampuan gue ini, itu akhirnya membuat gue menelan berbagai macam keyakinan-keyakinan itu ya secara mentah aja ya. Tanpa gue mempertanyakan keutuhan ceritanya dan juga konsekuensinya. Dan bener aja kan, seperti yang udah gue sampaikan juga tadi ya, bahwa si narasi-narasi yang gue izinkan ya untuk menjadi struktur berpikir gue, itu ternyata memiliki konsekuensi yang tidak selaras ya dengan apa yang juga gue inginkan di dunia nyata. Kalau lu udah tonton ya di video gue sebelumnya, kan gue sempat menyampaikan bahwa setiap narasi itu memiliki konsekuensi dan juga resikonya masing-masing. Artinya ketika lu membaca sebuah narasi dan lu memutuskan untuk mengadaptasi narasi itu ya, dan lu masukkan ke dalam pikiran, itu tuh sebenarnya nggak gratis ya, nggak netral. Maksudnya mereka punya konsekuensi-konsekuensi yang harus lu terima dengan adanya batasan di dalam narasi-narasi itu. Nah, persoalan gue di sini itu adalah narasi-narasi yang mainstream gitu dari sudut pandang kapitalistik tentang kekayaan, keberdayaan, kesuksesan tadi itu ternyata membawa gue pada sebuah konsekuensi-konsekuensi di realita yang menurut gue nggak pengen menjalankan konsekuensi itu tuh. Artinya ada harga-harga yang menurut gue tuh terlalu besar untuk gue bayar. Jadi jiwa gue ini menolak gitu untuk menerima konsekuensi-konsekuensi tersebut ya. Alhasil gue jadi sulit tumbuh juga nih di realita. Karena kan kita nggak bisa pungkiri ya, kalau ingin menumbuhkan kualitas hidup manusia, kita membutuhkan ya keberdayaan untuk menerima berbagai macam resiko ya, konsekuensi. Especially itu ada kaitannya juga dengan bagaimana kita mempraktis atau mempraktekkan integritas kan. Nah, gue tuh nggak mau gitu. Gue nggak mau menghadapi konsekuensi-konsekuensi itu semua ya. Nah, makanya di sini terjadilah ya sebuah disonansi yang parah banget tuh di dalam diri gue. Artinya hati gue berkata lain, tapi berbagai macam tindakan dan juga struktur berpikir gue itu mengarahkan gue pada nilai-nilai lain. Jadi ada ada pertentangan nilai yang luar biasa besar yang itu berlangsung dalam waktu yang sangat lama di dalam diri gue. Istilahnya tuh si jiwa gue ini nggak pengen diasuh dengan struktur berpikir ini nih. Jadi struktur berpikir ini tuh udah nggak kompatibel dengan jiwa gue yang di sini gitu. Dan di sisi lain juga nggak bisa dipungkiri kalau ada narasi-narasi nih ya yang seringkali menormalisasi, ya menjustifikasi dan bahkan meromantisasi nih adanya keberadaan disonansi di dalam diri manusia. Jadi ya gue juga merasa bahwa ya mungkin apa yang gue alami itu normal-normal aja ya, wajar-wajar aja nih. Nah, narasi-narasi yang seringkali menjustifikasi ya si kehadirannya disonansi ini itu contohnya seperti ini nih. Kayak hidup itu adalah tentang mengalahkan diri sendiri. Ya, apapun ya sumber-sumber yang mengarahkan manusia gitu untuk mengadopsi narasi itu ya secara personal, secara subjektif gue melihat kalau efek dari narasi itu ya akhirnya membuat kita melanggengkan disonansi dalam diri gitu. Jadi kita tuh terbiasa untuk selalu berkonflik dalam diri, menegasikan diri sendiri gitu, tanpa benar-benar mencari sebenarnya ada nggak sih ya cara-cara baru yang lebih inovatif gitu, yang lebih bisa menampung nih si dua elemen yang ada dalam internal diri manusia ini kan, yaitu si jiwa atau hatinya itu dengan juga ya pikiran yang bisa menumbuhkan ya si jiwa itu untuk terjewantahkan di realita nih. Ada juga narasi yang berbunyi ya bahwa hidup itu tidak mengorbit pada diri lu ya. Atau hidup itu tidak adil. Memang sih kalau kita lihat di realita rasanya si narasi ini tuh tepat ya, tapi gue sudah tidak lagi setuju dengan hal itu ya. Apalagi ketika narasi ini muncul di dalam kehidupan manusia yang berlandaskan sistem kapitalisme saat ini ya. Sistem kapitalisme itu kan beroperasi dari sebuah dinamika power imbalance ya. Artinya ada kekuatan yang tidak setara antara sekelompok manusia dengan mayoritas manusia lainnya nih. Jadi sangat wajar ya kalau misalnya dibutuhkan narasi-narasi tertentu
untuk membenarkan, mewajarkan, serta melanggengkan power imbalance ya dari cara beroperasi sistem kapitalistik ini nih. Dan gue rasa salah satu efek dari narasi-narasi ini itu adalah pewajaran disonansi di dalam diri masyarakat umum. Karena tentunya masyarakat-masyarakat umum ini kan harus dilatih ya, agar mereka tuh mau menerima ketidakadilan dan tidak melihat ketidakadilan tuh sebagai sesuatu yang dikonstruksi, melainkan sebuah kenyataan yang alami. Nah, adanya narasi-narasi seperti ini, ya gue tuh jadi berpikir gitu dalam diri gue bahwa memang disonansi yang gue alami ini adalah suatu hal yang wajar. Bahkan bisa dibilang ini alami gitu. Sampai akhirnya, setelah kurang lebih 5 tahun gue harus hidup di dalam disonansi ini ya. Dimana gue harus berdebat dengan diri gue setiap harinya gitu. Untuk ya sekedar bisa menjalankan bare minimum effort gitu di realita ya. Akhirnya ya gue memutuskan untuk berhenti ya melanggengkan si disonansi ini, dan gue menganggap disonansi ini sesuatu yang tidak wajar untuk terus-menerus dilanggengkan. Karena efek dari disonansi itu adalah diri gue tuh jadi harus keluar banyak banget energi ya, effort untuk sekedar mencari jalan tengah yang temporer gitu, untuk bisa menyelaraskan antara jiwa dan juga pikiran gue, agar bisa setidaknya ya berfungsi secara minimal gitu di realita. Which is kan ini tidak sesuai dengan ambisi gue, di mana gue tuh pengen bertumbuh secara besar gitu kan di dunia nyata. Dan dari titik itu juga lah akhirnya gue sadar kalau gue secara pribadi ya, secara jiwaish, gue tuh sepertinya tidak cocok untuk hidup ya dengan menggunakan struktur berpikir yang berbasis pada paradigma kapitalistik. Gue tuh nggak mau lagi ya hidup dengan cara-cara ya atau dengan struktur-struktur berpikir yang tidak selaras dengan jiwa gue sendiri ya. Because of course I didn't enjoy it, because I did forget how to feel alive. I didn't know how to do things wholeheartedly anymore. I hate how it make me feel and how it makes me see the world and others. Dan yang paling terpenting adalah gue sangat amat lelah ya. I was severely depressed, exhausted, exploited, and all for nothing. Sejak awal, gue tuh kan berekspektasi bahwa si perjalanan gue ya untuk meraih kekayaan gitu ya, keberdayaan lewat jalan-jalan kapitalistik mainstream ini, itu bisa membawa gue pada kestabilan, kebebasan gitu kan, keamanan, and hopefully gue bisa dihantarkan pada ketulusan dan juga kedamaian hidup. Ya gue tahu memang jalan untuk menuju kesuksesan ya itu akan sangat berat. Makanya kan gue mau mengeksploitasi diri secara lebih luas lagi gitu, untuk bisa mencapai titik-titik itu kan di dalam gue. Tapi seharusnya ya perjalanan ini ya, beban-beban berat yang gue tempuh ini itu tuh bisa menghantarkan gue pada nilai-nilai yang mahal ya di dalam kehidupan manusia. Dan ekspektasi gue, ini tentunya gue rajut dari informasi-informasi yang bertebaran ya kan secara mainstream gitu terkait kekayaan dari ya, sistem kapitalistik. Ya memang kalau di sistem ini kan kekayaan itu seringkali ya dianggap sebagai kunci yang akan membebaskan manusia dari berbagai macam penderitaan-penderitaan yang berat gitu kan di dalam hidup. Ya contoh misalnya gini aja deh, kalau berdasarkan standar TikTok gitu kan. Bahkan kalau misalnya ketika lu menderita pun, lu tuh lebih baik menderita di mobil BMW kan daripada di dalam mohon maaf ya, no shade do buat pas supir angkot ya. Tapi ya memang realitanya demikian gitu. Ada pandangan di mana kekayaan materialistik itu dianggap sebagai kunci yang akan membebaskan manusia ya, dari berbagai macam persoalan hidup. Tapi setelah gue mengejar ya si kesuksesan ini selama bertahun-tahun, kok rasanya makin ke belakang tuh hidup gue malah makin jauh tuh dari ekspektasi ya. Semakin besar nilai kekayaan ya atau kesuksesan yang gue peroleh, kok rasanya gue malah menjadi semakin miskin gitu internally ya.
Ya, jadi gua tuh semakin sering ya merasa cemas gitu dalam menilai pertambahan kekayaan dan juga si kesuksesan gua tadi gitu. Dan itu akhirnya membuat gua menjadi sangat takut ya untuk kehilangan apapun yang udah gue capai itu. Dan berbagai kegelisahan itu akhirnya membuat gua menjadi seorang pribadi yang sangat maladaptif ya, dan juga rapuh gitu. Jadi gua memang orang yang cukup adaptif gitu ketika diberikan sebuah tantangan, tapi ya gue dulu nggak tahu bahwa pada dasarnya setiap tantangan itu ya manusia kan punya batasan ya. Nah gue tuh selalu memaksa diri tuh untuk terus ya, lu harus bisa nih ya meng-cater setiap tantangan yang diberikan. Tuh. Dan gue juga akhirnya menjadikan ini ya standar yang gue terapkan pada orang lain gitu. Wah jadi otoritarian gue ya. Pokoknya ini harus begini begini begini, lo harus bisa beradaptasi gitu. Karena gue pun juga demikian gitu terhadap berbagai macam tantangan ya kapitalistik gitu yang diberikan kepada gue. Jadi makanya bentuk adaptasi yang gue lakukan ini ya gue sebut sebagai maladaptif gitu. Karena kemampuan adaptasi yang gue praktekkan di sini itu bukan merupakan niat untuk beradaptasi yang didasari oleh ketulusan ya, kesadaran otentik untuk mengasah diri dan juga bertumbuh gitu. Tapi adaptasi yang gue lakukan di sini tuh merupakan sebuah bentuk eksploitasi diri ya sebenarnya. Jadi upaya-upaya untuk manipulasi diri agar bisa terus fit in nih dengan sistem yang ada ya, dengan berbagai macam tantangan yang diberikan. Yang kemudian gue juga memaksa itu kepada orang-orang lain ya. Yang dimana of course ini semua dilakukan untuk mempertahankan tuh ya si kesuksesan ya, si kekayaan gue tadi. Begitu. Nah, kenaifan gue ini ya, atau keinginan gue untuk terus bisa beradaptasi ya at all cost itu ternyata membuat gue tidak sadar kalau secara perlahan harga yang harus gue bayar ya, atau pengorbanan-pengorbanan yang harus gue lakukan ya, besarnya nilai eksploitasi yang harus gue kerahkan itu ternyata nilainya makin lama makin meningkat dia, makin besar. Dan kalau lu udah nonton konten gue juga tentang konsep Sandpile Theory ya, jadi apa yang gue lakukan ini kalau dibaca dari lensa Sandpile Theory ya sebenarnya tinggal tunggu waktunya aja ya. Ada Black Swan event yang akan menghancurkan apapun yang udah gue bangun gitu. Karena memang sistem internal diri gue itu tuh sudah berada di titik yang sangat amat kritis tuh ya, sudah dekat dengan chaos itu sendiri tuh. Ya, jadi nggak heran ketika nantinya ada sebuah peristiwa yang mungkin terasa amat sangat kecil, itu tuh bisa ya meluluh lantahkan segala hal yang udah gue bangun dalam waktu yang sangat lama gitu. Dan bener aja, akhirnya ada sebuah momen yang kalau gue pandangnya lewat lensa gue saat ini, sebenarnya momen itu terlampau kecil ya, dan apa bisa dibilang sangat tidak signifikan gitu untuk gue pedulikan. Tapi karena momen itu ya tiba di saat diri gue tuh penuh dengan disonansi yang luar biasa besar, dan memang I was so exhausted at that time ya. And ya dalam waktu singkat si momen itu bisa menghancurkan struktur berpikir dalam diri gue, dan itu membuat gue harus mengalami berbagai macam emosi negatif yang luar biasa besar lah gitu. Dan iya, hal itu juga mengakibatkan gue harus kehilangan ya berbagai macam hal yang sudah gue bangun sejak lama, yang berkaitan dengan kekayaan, kesuksesan, gitu, status dan segala macamnya. Tapi ada satu hal yang menurut gue merupakan pelajaran terpenting ya, yang akhirnya mendekatkan diri gue ke diri gue sendiri juga, yaitu tentang betapa pentingnya ya rasa kemanusiaan bagi jiwa gue tuh. Jadi jiwa gue tuh sangat tidak cocok ya dengan cara-cara hidup yang membuat gue harus mematikan rasa kemanusiaan itu. Ketika gue menjalankan cara bertahan hidup ya dengan pola pikir kapitalistik ini ya, and I was doing it on steroids lagi ya. Ya, gue banyak kehilangan rasa kemanusiaan itu ya. Gue menjadi pribadi yang apa ya, bisa dibilang mati rasa gitu ya. Sangat nira empatik gitu. Mungkin bisa bilang agak-agak sosiopat kali ya, cuman kan gue gak bisa self-diagnose gitu ya. Akhirnya ya gue jadi kehilangan tuh hal-hal terbaik yang menurut gue seharusnya diposesi oleh seorang manusia ya. Memang sih sebagai pribadi yang serakah, ya tidak bisa bohong ya bahwa kekayaan yang gue peroleh dari cara hidup gue itu ya sangatlah menyenangkan, ya, sangat memberdayakan. Ya, the aftertaste of it was really sweet.
but the sweetness doesn't last very long ya. Itu yang sangat disayangkan. Ya, jadi gue tuh merasa berdaya hanya di momen-momen singkat aja, tapi setelah itu over, ya gue harus kembali lagi berjuang tuh masuk ke dalam mode alertness itu tuh ya, untuk mempertahankan itu semua gitu. Rasanya tuh kayak hidup di dalam sebuah ilusi keberdayaan gitu. Jadi dia ada tapi sebenarnya nggak benar-benar ada. Intinya ketika menjalankan hidup itu gue tuh sampai lupa ya gimana sih rasanya merasa gitu. Gue lupa gimana sih rasanya hidup dengan tulus. Gue beneran lupa loh gimana caranya hidup dengan tulus, gimana rasanya menikmati sebuah kesenangan tuh gue sampai lupa gitu. Gue udah nggak tahu lagi gitu rasanya kayak apa gitu. Ya, dan yang paling penting juga ya, gue tuh lupa rasanya memiliki kedamaian hati itu seperti apa. I feel so powerless. Ini kan sebuah pengalaman yang gue rasa sangat ironis gitu. Rasanya tuh kayak kaki lu tuh dipasung ya, ketika lu lagi berjalan menuju ya sebuah keberdayaan gitu. Jadi jalanan ini akan menghantar lu pada sebuah keberdayaan, dan kaki lu tuh dipasung, yang dimana setiap langkahnya semakin dekat tuh dengan tujuan. Ya, beban dari pasungan lu itu tuh semakin berat, semakin berat, semakin berat. Hingga akhirnya ada satu titik di mana lu udah nggak mampu angkat kaki lu lagi. Nah, bukankah harusnya jalan menuju keberdayaan itu membuat kita semakin lama ya? Harusnya semakin ringan gitu, bukan sebaliknya kan? Inilah sebuah kesadaran yang akhirnya membuat gue bisa menilai apa sih arti sejati dari sebuah kekayaan gitu. Kesuksesan ya. Dan yang paling penting ya kestabilan dan juga kedamaian hati. Makanya sejak itulah pandangan gue itu berubah ya. Gue sadar bahwa kesuksesan dengan jalan kapitalistik itu nggak bisa memberikan apa yang benar-benar berarti ya buat jiwa gue. Not that the system is bad ya. Kalau gue orang yang tidak melihat ini dalam dikotomi baik buruk ya. Gue cuma melihat bahwa konsekuensi dari sistem ini saya tidak cocok untuk jiwa gue ya. Ya bisa aja kan orang-orang lain ya merasa cocok gitu dengan mempraktekkan hal ini, ya silakan aja, fine-fine aja gitu, gak ada masalah. Buat gue ya kehidupan itu adalah sebaik konsekuensi yang bisa lu tanggung gitu ya. And I don't wanna miss the forest anymore for the trees. Ternyata di mata jiwa gue, cara untuk memperoleh ya kekayaan serta meraih kesuksesan itu tuh sama pentingnya dengan kesuksesan dan juga kekayaan itu sendiri. Menjadi kaya, sukses, berdaya itu tuh harus selaras dengan kemanusiaan manusia gitu, bukan menegasinya. Saat ini gue tuh udah nggak setuju lagi dengan ide dasar dari kapitalisme ya, walaupun gue tetap menghormatinya ya. Gue udah nggak setuju bahwa untuk mengakumulasi kekayaan juga keberdayaan kita harus mencapai itu semua lewat cara-cara yang eksploitatif ya dan juga ekstraktif nih. Di mata gue ini tuh bukan sekedar alasan moral ya, tapi gue secara personal memang orang yang lebih pragmatis, lebih utilitarian gitu. Artinya ya gue sebagai seorang yang sangat serakah dan juga malas ya, gue tuh pengen banget cara-cara manusia mengakumulasi kekayaan itu tuh kalau bisa diraih dengan cara yang sangat ringan ya. Terus juga dampak ya atau pemerolehan kekayaan itu tuh bisa bertahan sangat amat lama ya, alias kalau bisa permanen ya selama-lamanya gitu. Mungkin pandangan ini akan terdengar gila ya, tapi gue rasa nggak ada salahnya kita mencari sebuah inovasi baru yang gue pikir udah saatnya kita perlu mencari ya perspektif-perspektif baru itu. Karena saat ini kita dihadapkan dengan sebuah masalah eksistensial ya, yang menurut gue ini masalah yang harusnya jauh lebih tinggi dari ya definisi kekayaan apapun, yaitu masalah krisis iklim ya. Ini sebuah masalah eksistensial nih yang lu punya duit banyak juga belum tentu bisa nyelesain gitu masalahnya. Dan gue duga bahwa cara-cara atau ambisi gue ya untuk mencari cara-cara ringan ya untuk membangun kekayaan secara eternal ini ya, itu bisa gue capai ketika gue mencoba untuk mencari ya cara-cara itu lewat perspektif-perspektif baru yang mungkin bisa lebih berakar pada keselarasan hidup antara seorang manusia ya dengan manusia lain dan juga dengan ya dinamika alam semesta itu sendiri itu ya. Jadi kita bukan yang menegasikan lagi itu seperti pengalaman di mana gue mengalami disonansi luar biasa sebelumnya itu ya. Bayangin kalau misalnya kita bisa mencari cara-cara baru yang lebih selaras dengan ke alam semestaan kita nih.
kemanusiaan manusia. Jadi bukan yang menegasi diri gitu ya, dan kemudian ujung-ujungnya juga membuat kita harus mengeluarkan banyak sekali energi, effort gitu ya. Dan itu sangat melelahkan gitu. Lebih baik ya kita fasilitasi aja nih bagaimana gaungan-gaungan jiwa itu bisa terjemahkan di realita. Gue yakin tuh harusnya bisa menjadi cara-cara yang lebih energi efisien gitu. Dan gue yakin resultnya juga harusnya lebih optimum. Dan lewat kesadaran serta misi personal ini juga, gue tuh jadi lebih aktif ya untuk mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya si sistem kapitalistik ini bekerja secara mendalam gitu. Karena kan gue dulu adalah seorang digital marketer ya. Memang sih scope gue tuh sangat mikro ya dibandingkan dengan bahasan-bahasan ya bisa bilang apa ya abstrak seperti ini gitu. Tapi gue pikir ya nggak bisa bohong gitu kalau kehidupan manusia itu kan saling terkait ya antar satu sama lain, gak cuma dengan manusia lain, tapi juga dengan elemen-elemen yang ada di alam semesta ini kan. Ya akhirnya setiap pekerjaan sekecil apapun itu, dia pasti akan terdampak juga tuh, secara sistemik ya. Karena memang kita hidup di dalam dinamika interkoneksi ini kan. Makanya dari situ gue belajar tuh untuk menaikkan lensa pikiran, menaikkan fleksibilitas ya dari lensa pikiran gue, dari yang memandang sebuah hal secara mikro ya, pelan-pelan gue coba untuk meningkatkan fleksibilitasnya tuh ya, jadi lebih makro, lebih makro, lebih makro, untuk bener-bener bisa understanding ya. Dan dari situ gue jadi bisa memformulasikan cara-cara yang lebih taktis ya gue rasa untuk bisa ya mencapai tujuan yang ingin gue raih gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang saat ini lagi secara aktif gue tujukan untuk sistem kapitalistik itu adalah kenapa ya kok untuk mengakumulasi kekayaan gitu rasanya tuh harus dicapai dengan seberat ini gitu. Apakah memang perjalanannya seterjal itu atau ada konsekuensi-konsekuensi sistemik dan juga struktural yang membuat jalan itu tuh menjadi sangat amat terjal ya. Terus juga kenapa ya manusia tuh dari segala bentuk ya, dari segala kreativitas yang mungkin kita bisa kerahkan gitu atas dasar kecerdasan kita juga, kenapa sih kita tetap memilih gitu untuk hidup dengan sistem kapitalistik ini nih ya, apalagi untuk mengelola salah satu sektor yang menurut gue sangat vital ya dalam kehidupan manusia, yaitu ya, sektor ekonomi gitu. Why gitu ya. Jadi gue pengen mencoba untuk memahami ya the nature of this system secara lebih komprehensif lagi. Soalnya menurut gue ini aneh banget ya, kayak sebagai makhluk yang sangat cerdas ya, kenapa kita memilih cara hidup seperti ini, cara hidup yang menegasikan kemanusiaan kita dan juga merusak alam semesta, yang dimana ya harusnya alam semesta itu kan menjadi tolak ukur eksistensi kita nih. Justru cara kita hidup malah merusak eksistensi itu sendiri itu kan gue kayak, apakah benar ini sesuatu yang harus terjadi di sebuah spesies gitu yang harusnya kalau berdasarkan narasi-narasi mainstream kan kita adalah spesies yang lebih tinggi ya secara kecerdasan dibandingkan dengan mayoritas spesies lainnya di muka bumi ini. Dan yang terakhir, satu pertanyaan besar yang menjadi misi gue saat ini itu adalah ada nggak ya paradigma-paradigma baru yang lebih cocok gitu dalam mendefinisikan kekayaan, kesuksesan ya, yang lebih selaras dengan kesemestaan manusia ya. Ya artinya kita nggak perlu menegasikan kemanusiaan kita, terus juga kita nggak perlu berupaya mengontrol manusia lain secara berlebihan yang akhirnya itu menciptakan beban-beban baru, konsekuensi-konsekuensi baru yang malah itu secara long term bisa meluluhlantahkan kehidupan kita nih ya secara eksistensial. Itu kan apa ya, menurut gue ini sebuah puzzle yang menarik gitu untuk kita coba cari solusinya. Dan sekali lagi ya, gue tuh nggak anti sama sekali dengan ide dari kapitalisme ya, karena gue suka juga ya dengan efek yang diberikan gitu ketika lu berada di top of the food chain-nya ya. Gue nggak bisa bohong bahwa gue menikmati hal itu. Jadi gue sangat, ya gue merespek hal itu ya. Gue tuh cuma anti dengan membuang-buang energi untuk sebuah hasil yang absurd ya. Dan juga temporer gitu. Ini kan apa ya, sangat menegasikan sifat keserahan dan juga kemalasan gue ya. Seorang pribadi gitu. Dan apalagi kalau cara kita membangun kekayaan dan juga kesuksesan itu justru malah merusak serta memiskinkan ya masa depan dari generasi berikutnya, itu kan aneh banget Nek gitu. Kayak setiap harapan ya orang tua yang wajar yang normal ya, setiap orang tua tuh kan pengen masa depan lebih baik buat anaknya, tapi cara kita mengakumulasi kekayaan itu merusak masa depan anaknya, itu kan aneh banget gitu. Ini ada sebuah disonansi satu spesies nih.
Kita kayak butuh cara-cara pandang baru lah gitu, yang lebih sesuai dengan advancement of our technological instruments gitu ya. Kayaknya kita perlu kebiasaan-kebiasaan baru lah, cara-cara yang lebih low effort gitu. Sudah cukup lah kita berperang terus ya. Dulu mungkin kita berperang secara head to head ya, sekarang berperangnya dalam konteks ekonomi gitu kan, perang dagang gitu. Jadi judulnya selalu perang perang perang. Terus sebenarnya apa yang kita cari sih, gue juga nggak tahu gitu. Hanya keberdayaan gitu. Ini kenapa kita coba diskusi-diskusi baru tentang keberdayaan yang seharusnya tidak perlu ya dicapai dengan pengeluaran energi dan juga beban yang begitu berat. Dan akhirnya membuat manusia masuk ke siklus-siklus yang sama lagi, ya muncullah narasi sejarah selalu berulang. Ini kan aneh banget, men. Ya, pokoknya intinya kalau gue secara personal melihat ketika sejarah itu selalu berulang, itu artinya manusia belum benar-benar belajar ya. Kita belum iya merespon zaman. Kita belum benar-benar bisa secara adaptif ya untuk menaikkan kesadaran diri kita lagi nih gitu. Ya, begitulah. Oke. Jadi inti dari video ini adalah kalau seandainya lu juga mengalami disonansi seperti apa yang gue sampaikan tadi, bisa jadi ya jiwa lu tuh membutuhkan sesuatu berpikir yang lebih sesuai dengan hati nurani lu ya, dengan panggilan-panggilan itu. Jadi jangan khawatir ya, terus ya asah tuh, buka fleksibilitas itu. Memang itu akan menjadi proses yang sangat painful, but it will be very very worth it. Jadi jangan khawatir kalau lu merasa diri lu tuh aneh ya selama ini, ya mungkin aja lu cuman sedang belum menemukan struktur berpikir yang tepat ya untuk diri lu sendiri. Ya jangan khawatir ya, you're not alone, welcome to the club. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih nista dibandingkan hidup dengan struktur berpikir yang tidak kompatibel dengan diri lu sendiri. So I'll see you guys on next video, bye bye.